Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya dari kelas 5B FTI non reguler Banjarbaru. Oke, NPM saya yaitu 18630582. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa itu teknik evaluasi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke materinya saja. Oke. Nah, di teknik evaluasi ini kita akan mempelajari bagaimana penggunaannya, atau bahasa Inggrisnya itu usability, dan bagaimana fungsinya dari sistem interaktif. Nah, dari situ nanti dapat dilakukan pada percobaannya di laboratorium, lapangan pekerjaan, kerjasama dengan user gitu. Nah, beberapa pendekatannya mengevaluasi perencanaan atau desain, yaitu metode analisis gitu loh. Berikutnya ada review. Review itu pengecekan gitu. Berikutnya itu berbasis pada modeling gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu di sini ada beberapa pendekatan yang mengevaluasi implementasi. Maksudnya implementasi sini yaitu bagaimana suatu, intinya bagaimana penerapannya gitu secara langsung gitu. Nah, di situ nanti akan mempelajari tentang metode eksperimen gitu. Uji coba gitu kan. Ada observasi, penggalian informasi dari berbagai macam sumber gitu. Berikutnya ada query gitu. Nah, metode evaluasi harus dipilih secara cermat dan harus sesuai dengan pekerjaan apa yang kita jalani gitu, atau produk yang akan kita kelola. Nah, dia harus sesuai, nggak asal pilih, nanti akan berimpact buruk juga pada hasilnya gitu. Oke, berikutnya lanjut. Nah, jenis evaluasi di sini ada terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu dalam kondisi percobaan atau laboratori. Yang kedua dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya. Yang ketiga ada participatory design. Nah, berikutnya itu sebenarnya di teknik evaluasi itu ada 3 tujuan utama. Yang pertama itu melihat seberapa jauh sistem itu berfungsi. Misalnya kan kita membuat website gitu kan, seberapa jauh dia itu dapat berfungsi, apakah nanti ada bug atau error segala macamnya. Nah gitu. Berikutnya itu melihat efek interface bagi pengguna. Interface kayak impact bagi pengguna itu apa gitu loh, baik dari segi tampilan maupun yang lainnya gitu. Berikutnya itu untuk mengidentifikasi atau mengetahui masalah khusus yang terjadi pada suatu sistem. Oke, lanjut. Nah, beberapa metode yang dapat membantu untuk mengkomunikasikan informasi antara pengguna dan perancang. Antara lain yaitu bisa dengan brainstorming, storyboard. Storyboard itu biasa yang kayak di membuat film gitu kan, ada yang hitam putih. Nah, itu storyboard. Atau kalau di dalam komik itu biasa kayak manga gitu kan, sebelum jadi video. Nah, gitu. Ada workshop, ada fansign dan kertas percobaan. Berikutnya itu mengevaluasi perencanaan. Nah, evaluasi terjadi setelah proses perencanaan. Evaluasi pertama sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Maksudnya itu yaitu sebelum dimulai dia akan direncanakan dulu gitu, perencanaan apa supaya matang nanti outputnya gitu. Nah, jika perencanaan dievaluasi, kesalahan akan dapat dihindari gitu. Nah, itu dampak positifnya, itu kita menghindari adanya kesalahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, adapun metode yang digunakan yaitu dengan cara kognitif, heuristic evaluation, review based, dan model based. Nah, apa sih itu cognitive workshop gitu? Nah, itu suatu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori secara psikologi ya kan. Jadi kalau pikir kita itu mempengaruhi gitu, secara subjektif, pandangan secara kita pribadi. Dengan kata lain, mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perencanaan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang telah diberikan. Nah, untuk mengevaluasi, contohnya nih, untuk mengevaluasi unjuk kerja setiap software, dalam pendekatan ini terdapat beberapa isu yang timbul, seperti misalnya pengaruh apa saja yang timbul setelah diberikan ke pengguna. Misalnya kan kekurangan modul, ada kendala gitu, baik dari segi misalnya kayak button nggak bisa diklik,
nggak sesuai kehendak klien gitu kan. Yang kedua itu ada proses kognitif, apa aja yang tersedia gitu. Yang terus masalah pembelajaran apa yang akan timbul gitu. Kita sudah ada ibaratnya itu forecasting dampak ke depan itu apa gitu. Jadi kita berupaya memberikan problem solving atau suatu upaya memecahkan suatu masalah gitu. Biasa disebut dengan problem solving. Oke, lanjut. Nah, berikutnya itu heuristic evaluation. Nah, itu hampir sama aja sebenarnya dengan cognitive workshop yang kita bahas di awal tadi. Akan tetapi ini lebih terstruktur dan sedikit terarah. Maksudnya tuh secara sistematis gitu, nggak asal-asalan gitu kan. Karena kan tadi kan secara psikologi, berarti secara pola pikir gitu. Nah, di situ dapat hal beberapa macam gitu, misalnya kayak perilaku sistem sudah dapat dipastikan, sifatnya itu konsisten gitu loh, nggak asal-asalan menetap biasa. Feedback kan tersedia, feedback ini kayak timbal balik lah kan. Berikutnya kemampuan memori user tidak melebihi batas, tidak overload. Berikutnya dialog merupakan orientasi tugas. Oke, berikutnya itu metode empirik. Nah, itu sebagai evaluasi sebuah eksperimen. Nah, satu metode yang sangat kuat dalam mengevaluasi perencanaan atau aspek dari perencanaan yang semula terkontrol gitu. Ini menyediakan kenyataan empiris untuk mendukung klaim umum atau hipotesis. Nah, biasa sifatnya itu subjektif. Nah, itu ada variabel, independen atau dependent, itu hipotesis, kemampuan memori user tidak lebih batas, dialog merupakan orientasi tugas gitu. Nah, analisa protokol. Nah, di sini ada terbagi menjadi 5 yang kawan. Yang pertama itu ada paper dan pensil, perekam atau audio recording, ada perekam video, komputer login, dan ada user notebook. Yang lanjut, dalam prakteknya kebanyakan campuran dari metode perekaman digunakan yaitu EVAL, Experimental Video Annotator, sistem prototipe yang berjalan dengan multimedia workstation yang dihubungkan langsung ke video recorder. Evaluator dapat menemukan sekumpulan tombol yang mengidentifikasikan event yang berbeda. Oke, berikutnya itu post-hoc workshop. Sharing data didapat melalui observasi langsung tanpa interpretasi atau sebenarnya interpretasi itu kayak penggunaan bahasa, interpretasi gitu. Nah, kita memiliki aksi dasar yang dapat digunakan, tetapi sedikit pengetahuan tentang kenapa. Bahkan pada saat subjek didorong untuk berpikir, informasi dapat saja berbeda pada level yang salah gitu. Oke, lanjut. Berikutnya ada interview atau biasa disebut dengan wawancara ya. Ini tujuannya untuk mengetahui pengalaman si perancang ya. Oke, berikutnya itu questionnaire, metode alternatif yang agak kurang fleksibel dibandingkan dengan interview karena sifat kayak pertanyaan gitu kawan-kawan, sudah tersedia tapi dapat meraih subjek, sifatnya itu subjek sudut pandang mereka masing-masing gitu. Oke, lanjut. Nah, berikutnya itu memilih metode evaluasi. Nah, dalam memilih metode evaluasi itu ada terbagi menjadi 8. Yang pertama itu tingkat siklus, jenis evaluasi, tingkat objektivitas dan subjektivitas, sudut pandang lah ibaratnya kan. Nah, berikutnya itu jenis ukuran yang tersedia, informasi yang tersedia, kesiapan dari suatu respon. Berikutnya tingkat gangguan yang tidak secara langsung maupun sumber referensi yang tersedia. Oke. Sekian presentasi dari saya mengenai teknik evaluasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wabil khusus saya sebagai presenter. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.